Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami. Mau mengajak teman-teman untuk belajar bagaimana sih cara menemukan dan menggunakan informasi secara efektif dan efisien. Nah, hal ini penting banget loh karena dapat mendukung kegiatan belajar teman-teman. For your information, di video kali ini akan masuk pada tahap menjelaskan tentang evaluasi informasi. Dalam evaluasi informasi, ada step by step yang harus dipahami loh. Kita akan belajar banyak hal tentang apa itu evaluasi, kenapa sih perlu evaluasi informasi, dan apa saja step by step, dan lain sebagainya. Daripada penasaran, langsung saja kita mulai. Simak video dengan baik ya teman-teman. Apa sih evaluasi informasi itu? Evaluasi informasi adalah mengevaluasi informasi beserta sumbernya, meliputi analisis mulai dari sumber sampai ke isi informasinya dan juga dampak terhadap penerima informasi. Evaluasi sendiri dilakukan karena banyaknya sampah informasi yang beredar, terutama informasi yang tersebar di internet. Kenapa sih kita harus melakukan kegiatan evaluasi? Di era information overload saat ini, tidak semua sumber informasi memiliki kredibilitas yang jelas dan tinggi. Banyak informasi yang mungkin tidak kalian butuhkan atau tidak sesuai dengan kebutuhan informasi yang kalian butuhkan. Untuk mendapatkan informasi yang selalu up to date, kita juga harus melakukan kegiatan evaluasi loh teman-teman. Karena semakin baru suatu jurnal, maka akan ada evaluasi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan di dalamnya jika ada. Selain itu, kita perlu melakukan evaluasi informasi agar tidak mendapatkan informasi yang menyesatkan. Evaluasi informasi juga memiliki beberapa jenis loh. Jenis evaluasi informasi ini dibagi menjadi dua. Kita akan melakukan evaluasi informasi pada jurnal, baik nasional maupun internasional, serta evaluasi informasi pada situs web. Harap disimak baik-baik ya. Yang pertama, evaluasi informasi pada jurnal. Terdapat 5 tahapan yang perlu teman-teman lakukan dalam mengukur kelayakan dan kualitas artikel jurnal. Yang pertama, peer review. Untuk mendapatkan informasi yang jelas dan kredibel, teman-teman harus memperhatikan jurnal yang tersedia, apakah sudah ditinjau atau direview oleh para ahli dalam bidang topik jurnal tersebut atau belum nih. Lalu, jika artikel yang telah teman-teman dapatkan telah mengalami proses peer review, maka teman-teman bisa menggunakan artikel jurnal tersebut sebagai sumber informasi. Namun, jika belum, sebaiknya jangan digunakan ya. Kenapa jangan? Karena artikel jurnal yang telah menjalani proses review memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan artikel jurnal yang sama sekali tidak ditinjau. Kedua, author dan authority. Teman-teman harus memperhatikan latar belakang dari penulis yang menulis artikel jurnal tersebut. Hal ini dikarenakan jika penulis tersebut telah memiliki latar belakang yang ahli atau sesuai dengan bidang topik jurnal yang ditulis, agar isi dari informasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, akurasi. Dalam menulis artikel jurnal, penulis biasanya akan mencantumkan kutipan guna mendukung isi dari penelitiannya. Nah, dalam hal ini, teman-teman harus memperhatikan kutipan yang digunakan apakah sesuai dengan perspektif sumber aslinya atau tidak. Keempat, objektif. Objektif di sini diartikan bahwa artikel yang baik ada artikel yang memiliki tulisan kritis, menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan kalimat retoris, dan tidak memiliki makna ganda untuk menghindari adanya salah tafsir. Kelima, referencing. Hal yang harus dilakukan teman-teman selanjutnya adalah mengecek sitasi atau daftar pustaka yang ada pada artikel jurnal tersebut. Artikel jurnal yang baik adalah artikel jurnal yang memiliki sitasi dan daftar pustaka. Hal ini karena menyangkut kredibilitas dan plagiarisme. Referensi yang dituliskan juga harus berformat ya teman-teman, seperti menggunakan style APA 6 atau APA 7 yang terbaru. Agar teman-teman lebih jelas dan paham lagi, berikut ini merupakan contoh dari artikel jurnal yang telah memiliki kelayakan dan kredibilitas sesuai dengan poin-poin yang telah dijelaskan sebelumnya. Artikel ini menunjukkan telah melakukan peer review. Hal itu terlihat dari situs yang tertera pada artikel jurnal tersebut. Penulis artikel yang menulis artikel ini juga memiliki latar belakang yang sesuai dengan topik penelitian yang diangkat. Kutipan yang digunakan dalam artikel tersebut juga memiliki keakuratan yang tinggi. Bahasa penulisan yang digunakan dalam artikel tersebut jelas dan kritis sehingga bersifat objektif, serta menggunakan
menggunakan sitasi dan referensi yang sesuai. Baik teman-teman, setelah kita mempelajari cara mengevaluasi artikel, kita akan beralih cara mengevaluasi pada website. Karena informasi yang ditemukan di internet dapat dipublikasikan oleh siapa saja, maka sangat mungkin informasi tersebut tidak terlebih dahulu melalui proses review atau editing oleh para ahli di bidangnya. Selain itu, informasi yang ditemukan di website biasanya tidak lengkap, tidak akurat, dan hanya berupa copy-paste dari artikel lain yang sumber pastinya tidak diketahui. Teman-teman harus sering melakukan pencarian dari situs web yang muncul di hasil pencarian browser. Terdapat 4 poin yang perlu kalian ketahui dan perhatikan ketika mengevaluasi informasi pada sebuah website. 4 poin tersebut memiliki kesamaan dengan evaluasi informasi pada artikel atau jurnal. Namun, terdapat 1 poin yang dia membedakan antara evaluasi informasi pada website dan evaluasi informasi pada jurnal, yakni poin keempat, bias, mispresentation, propaganda, dan commercials. Terlepas dari kenyataan bahwa penulis harus bertanggung jawab atas isi informasi di situs web, mayoritas sumber informasi tidak diketahui sebagai penulisnya. Diketahui penulis sangatlah penting untuk mempertanggungjawabkan isi informasi. Penulis memiliki nilai lebih tinggi daripada informasi yang tidak ada penulisnya. Jadi, pilihlah sumber informasi yang secara jelas mengidentifikasi penulisnya ya teman-teman. Berikut merupakan poin penting yang berkaitan dengan konten informasi yang dipublikasikan di situs web. Informasi di website dapat diedit kapan saja oleh penulis, bahkan dapat dihapus atau diarsipkan. Oleh karena itu, teman-teman harus mengetahui kapan informasi tersebut dipublikasikan dan kapan teman-teman mengaksesnya. Situs web biasanya dipakai oleh penulis untuk tujuan tertentu, seperti mendukung propaganda, mempromosikan layanan, atau produk yang ingin ditawarkan, bahkan menyajikan sudut pandang. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi mispresentasi yang mengakibatkan penyebaran informasi yang tidak benar, pernyataan yang salah. Oleh karena itu, teman-teman harus sangat berhati-hati saat mengunjungi situs web yang berisi konten-konten yang terkait ya. Ada catatan nih buat teman-teman yang benar-benar membutuhkan informasi tersebut. Sebaiknya teman-teman mencari sumber tambahan untuk melengkapi informasi yang ada di website ya. Gimana teman-teman? Sudahkah teman-teman mengevaluasi informasi? Jika belum, mulai diri sekarang untuk lebih berhati-hati dalam memilih dan memisahkan sumber informasi yang akan teman-teman gunakan. Nah, di sini ada beberapa cara instan nih yang bisa teman-teman gunakan untuk mengevaluasi informasi. Metode instan yang akan kami berikan terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertama, who atau siapa yang menanyakan kewenangan atau pertanggungjawaban informasi. Lalu yang kedua, where atau di mana, menanyakan tentang lokasi di mana informasi itu dipublikasikan. And the last but not least, itu is the information credible? Menanyakan mengenai kredibilitas informasi tersebut. Gimana nih, video kali ini seru bukan? Kita sudah belajar tentang evaluasi informasi dan bahkan kami sudah memberikan tips atau cara instan untuk mengevaluasi yang baik dan benar. Harapan setelah menonton video ini dengan seksama, teman-teman akan lebih mampu memilih dan mengurutkan informasi yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jangan lupa untuk mengevaluasi informasi sebelum menggunakan ya. Oh ya teman-teman, perlu diingat bahwa video ini merupakan langkah ketiga dari rangkaian kegiatan mencari dan memanfaatkan. Oh iya teman-teman, perlu diingat bahwa video ini merupakan langkah ketiga dari rangkaian kegiatan mencari dan memanfaatkan informasi. Oleh karena itu, simak video berikut yang membahas tentang etika menggunakan informasi. See you on the next video. Bye!